Record Store Day itu kan, biasa orang-orang bilang ulang tahunnya ini ya, rilisan fisik gitu kan, yang dimana itu serentak ke nasional. Tahun ini 2026 itu biasanya patokannya kan sama UK ya, jatuhnya di tanggal 18 April ini. Sebenarnya kalau esensi ininya pasti bakal banyak rilisan-rilisan spesial nih di momentum itu. Banyak-banyak band yang kadang merilis album baru atau EP atau deluxe edition, remaster, apa-apa macam-macam dengan ya pada akhirnya memang si penggemar itu akan mendapatkan album-album eksklusif ya, baik dari materinya ataupun dari packagingnya gitu kan. Nah, cuman yang kadang bergeser untuk di luar dengan di Indonesia, kalau di luar kan pastinya lebih masif untuk toko-toko offline store ya. Jadi sebenarnya RSD sendiri itu seharusnya ya ada di toko-toko masing-masing, bukan official, toko offline. Jadi per tiap toko-toko offline itu bakal ada suatu rilisan-rilisan eksklusif gitu kan. Orang-orang akan berdatangan ngantri untuk mendapatkan kayak gitu kan ya. Cuman kalau di Indonesia sendiri itu toko-toko yang atau yang punya offline lah, punya tempat offline store itu kan hanya tertentu. Sementara yang berniaga banyak ya. Akhirnya momentum ini ya tetap kita rayakan dengan berkumpul. Ada suatu selentingan-selentingan, wah apa yang kalian lakukan itu nggak sejatinya RSD gitu kan. Ya it's okay, iya. Memang iya, karena kalau mama kita menuntut, katakan di Semarang sendiri yang punya toko offline siapa? Mungkin ada nih beberapa ada yang mereka nge-display di salah satu sudut rumahnya, cuman kan tidak serta-merta dibuka untuk umum. Niaganya iya, tapi ketika orang datang, pas aku tak mampir ya. Sementara kebanyakan pedagang-pedagang atau seller-seller tersebut juga ada kerja paruh waktunya juga, gitu kan? Makanya kan ada suatu apa ya, kolom-kolom privasi ya yang nggak bisa makanya udahlah, yang penting enjoy, kita merayakan. Baik lagi sebenarnya pesan-pesan dari ketika di teman-teman Semarang, mau Jogja, mau Jakarta, mau kota-kota Solo, Magelang, Surabaya gitu kan. Ketika RSD itu bisa dijadikan harusnya adalah momen bukan hanya untuk pecinta rilisan fisik atau rilisan analog, tapi bisa jadi suatu kendaraan, suatu alat angkut. Kalau kita ibaratkan alatnya, si teman-teman band ini tuh untuk merilis sesuatu yang baru, untuk merilis sesuatu yang spesial. Sebagai contoh kayak misal kayak Mew, album Fringer itu yang gambar Matador itu kan. Itu hampir beberapa di tahun-tahun tiap RSD itu pasti mereka ngerilis vinyl dengan album yang sama, artwork yang sama ada. Cuman yang membedakan adalah warna platnya. Jadi bakal ketahuan ketika kamu dapat plat yang warna pink nih, oh ternyata ini edisi yang RSC ini nih. Itu pun juga jadi buruan. Bahkan aku punya teman yang sampai detik ini tuh dia sudah punya 4 atau 5 dengan beda-beda tahun. Ada kepuasan tersendiri untuk mengoleksi hal-hal seperti itu. Makanya yang sekarang yang kalian lakukan itu kecenderungannya adalah bisa disebut dengan record market atau record fair. Serahlah. Tapi pada intinya ya kami ikut merayakan, seperti itu aja. Dan balik lagi yang perlu kita garis bawahi adalah, bisakah momentum RSC ini bisa menjadi alat transportasi atau suatu bis gede yang bisa menampung band-band ini untuk momen yang tepat nih untuk aku rilis. Aku meluncurkanlah maxi singleku. Emang balik lagi rilisan fisik. Jadi terkadang percuma juga ketika misalnya ditanya, ya kok mas aku RSD juga rilis kok tapi platform digital. Sebenarnya itu salah satu kayak strategi masing-masing band ya. Sekarang dimudahkan dengan teknologi, intensitas kayak merilis tiap band itu sekarang sangat masif. Tapi apakah mereka tahu momen-momen yang sebenarnya bisa menjadi tunggangan mereka? Silahkan ditunggangi. Terlebih lagi mungkin masih sangat awam gitu kan. Walaupun di Semarang sendiri ini sudah tahun berapa ya? Kisaran tahun karena kami setiap tahun walaupun pas waktu pandemi pun kami juga bikin RSD. Karena nanti di akhir tahun ada CSD, Cassette Store Day. Biasanya di bulan-bulan ya, kalau Mama Semarang biasanya bikinnya emang nggak on time sih ya. Kita akan cari jadwal biar dengan teman-teman seller kota lain, pelakak kota lain, toko offline kota lain, kita bisa saling bersilaturahmi, bersambang. Ketika kita ngomong apakah itu marketing mereka, ya semua band kan memetakan pasarnya gitu. Terlepas merchandise, semua fisik adalah suatu bahan-bahan yang tidak bisa lepas dari band itu sendiri, Pak. Baik dalam konteks ekonomi pasti kan. Apakah hanya mengandalkan manggung? Ya kalau mau jadwalnya manggung nggak jadwal sekolah. Tapi
balik lagi suatu kedekatan atau chemistry yang bisa dibentuk dengan fanbase itu ya gimana kita mengedukasi ketika mereka senang dengan band kita punya produk yang bisa dimiliki, bisa dibeli, kenapa enggak? Di suatu sisi band-band yang sudah merilis merchandise, untuk merilis rilisan fisik pasti berkeluh kesah, waduh boncos nih produksianku. Apalagi ya kan band yang cuman alah aku cukup platform digital aja, ya silakan sih sebenarnya gitu kan, tapi mengeluhmu tidak ada dasarnya gitu. Makanya ya mengutip apa sih ya, lagu RK lah, pasar bisa ciptakan lah gitu kan, dengan formula kalian masing-masing seperti apa. Kadang wah kita nggak ada momentum untuk memasarkan di mana, nah ini RSD akhirnya kan pasti sebenarnya gitu kan. Ya silahkan dari segala POV mau di ternyata orang-orang pedagang pada berkumpul pada selling berniaga, silakan. Ada suatu wah ajang ini nih tempat bersilaturahmi atau kita mencari barang-barang apa nih, collection kita sesuai wishlist ya yang belum dapat gitu kan. Atau ternyata ada band apa nih yang rilis nih, update kayak gitu banyak sekali yang bisa didapat, atau informasi ya, informasi banyak yang bisa didapat di momen-momen RSD itu. Akhirnya kan tinggal tergantung gimana sih cara kalian merespon, baik dari kami sellernya, terus momen yang akan selalu ditunggu per tiap tahunnya untuk pecinta rilisan fisik, penikmat musik, belum lagi yang lebih sentimentalnya adalah si pelaku musik sendiri. Ada nih rilisan spesial, apa nih, spill dulu, ntar lah kita tunggu aja. Orang kan bakal bikin penasaran. Masuk aku tahu kamu rilis nih CD ini nih, atau maxi singlemu bakal rilis di RSD, bisa double. Nggak bisa nih, ntar dapatnya ya pas waktu ketika di RSD. Momentum rilis ya sebenarnya. Jadi RSD itu bisa jadikan momentum rilis untuk si produk itu sendiri atau si album itu sendiri. Tapi terlepas nanti pendistribusian gimana. Nah, distribusinya kan nanti kita bakal ketemu nih teman-teman seller dengan bermacam-macam tipe. Kita kan akhirnya bisa memilih. Wah, sepertinya mas-mas yang ini cocok nih ketika barangku tak titipin, tak distribusikan, atau coba tak tawarin wholesale nih, beli putus ya kan. Kita kan akan bisa memapping itu. Katanya kan tak kenal maka tak sayang gitu. Mungkin di era 2000-an awal pendistribusian band-band lokal itu memang sangat mengalami kendala. Satu, akses, titiknya di mana. Ketika kita mapping sudah tahu kotanya, karena beberapa band atau record label itu hanya tertentu yang bisa masuk ke pendistribusian di toko-toko konvensional, misal kayak Blutin, di Stara, kayak gitu ya, toko-toko besar ya. Paling enggak akhirnya target yang paling sangat relevan di saat itu adalah distro. Sempat lihat di Semarang ada Above lah, terus ada District Side gitu kan. Ternyata ada band The Sigit nih. Ketika kita bisa tahu Good Night Electric, The Adam, awal-awalnya via mana? Ya via distro. Karena kaset-kaset itu nggak bakalan beredar juga di toko musik, kecuali kalau misal waktu itu yang masuk, saya ingatku ya, kayak Wedges dan The Couple Company itu masuk, The Adam itu masuk juga, ada cukai PPN-nya gitu kan, bisa masuk toko. Tapi ya untuk band-band yang lain pada akhirnya ya midpoint atau titik-titik pendistribusian itu ya di distro. Sementara tidak semua kota itu punya distro. Kalau kesannya seperti itu tuh, untuk memapping titik distribusinya biar si rilisan itu tersebar dengan efektif. Tapi dengan sekarang banyak sekali nih, baik store offline atau online, akhirnya berbalik ketika si label-label atau band-band ini sendiri terlepas. Kita saya pikir teman-teman kayak seller sama ini toko itu, kita nggak minta kok dititip, kita nggak minta kok untuk dititip distribusi, kita beli itu. Sekarang ada dilemanya itu di situ, agak susah akses ke situ. Kadang mereka si label pengen jualan sendiri, silakan. Kita bisa nyebut apa ya, mungkin sudah confidence gitu kan, bahwa sekarang rilisan ini kami pegang sendiri, laku kok. Iya, kalau band-band itu emang dibarengi dengan promo yang oke. Tapi kemunculan band-band ajaib itu juga kadang tidak dibarengi dengan memikirkan hal-hal seperti itu. Dipikir iya nih, aku di platform digital aja sudah cukup kok, karena di situ ada database, nanti per tiap semester aku bisa nge-share nih di story pendengarku berapa benua, ya kan, per bulan ini resultnya itu dalam satu semester itu berapa. Mappingnya ternyata titik kota ini lebih banyak pendengarnya, ya demografinya. Akhirnya kan apa nih setelah itu, apa yang kalian lakukan? Tour dong. Akhirnya kan tour biasanya adalah di titik-titik yang komoditinya gede.
ya kan? Tapi ada suatu celah lagi yang balik lagi ke masalah konteks yang RSD itu juga akhirnya ya rilisan fisik. Ada suatu hal-hal yang pada akhirnya kita bisa direct suatu kedekatan dengan penggemar itu ya dengan rilisan itu, dengan merchandise. Kan menemui porsi yang komplit. Porsi yang komplit itu dalam artian gini, ketika musik itu cuma media analog musik yang terpackaging dengan masing-masing keunikan, sebenarnya kan responnya yang bisa direspon dari berbagai macam indera kita. Karena musik itu kan juga sebenarnya nggak cuma kita dengarkan saja. Ya kalau di platform digital paling kita cuma dengerin musiknya aja. Tapi ketika kita bandingkan dengan analog seperti apa, baik itu kaset, CD, compact disc itu atau vinyl, jelas akan mempunyai experience yang beda-beda. Nah, ketika kita sembari kita play, kita buka, oh barangnya ternyata seperti ini, kita pegang, kita buka covernya, kita baca, berarti kan indera penglihatan kita juga terfungsikan dengan oke, peraba, oke, perasa, oke. Atau kita kan bakal mendapatkan suatu bonus. Bonus adalah informasi-informasi yang tertera atau yang tersurat dalam si cover itu sendiri, baik foto-foto yang nggak pernah dipublish memang khusus untuk terus kredit titel yang oh ternyata ini mixing masteringnya dengan ini, oh lagu ini ternyata collab sama ini, oh yang ya aturkannya yang gambar, kita akan tahu informasi seperti itu. Tapi dengan kalian menikmati platform digital ya cuman cover aja ya kan, lagu di beberapa film mungkin tertuang juga liriknya ada juga ya. Paling informasi adalah secuil kayak biografi band ini berdiri bla 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 yang lainnya. Dan kadang untuk saya yakin untuk anak-anak jadi suatu kayak judge bahwa oh sekarang anak-anak Gen Z atau apa, enggak, tapi pada kenyataannya mereka sangat enjoy dengan hanya mendengarkan satu lagu saja, karena tracklist atau playlist orang-orang ini gitu kan, atau anak-anak ini di masa sekarang ini ya cuman seinstan atau sesimpel dengan menggeser dengan gerakan jempol saja. Makanya memang nggak heran ketika sudah dipastikan nih valid bahwa dalam satu album mereka mungkin senang dengan 2-3 lagu atau mungkin satu lagu hit singlenya yang sedang boom ya, karena dengan kefomoan atau apa pastinya, sementara tracklist yang lain mereka nggak tahu. Terus pada akhirnya ketika mencari rilisan, mas aku pengen ada kumpulan lagu ini, band ini tapi dalam satu CD, goyang ya pastinya ya. Beberapa misal ada kayak teman-teman dari media atau anak-anak kampus ya, tugas mereka tentang ya POV-nya banyak sih, dari ekonomi seperti apa, market ininya seperti atau paling sering itu adalah untuk perihal masalah relevansi, apakah sekarang itu berjualan album fisik emang masih oke ya mas, ya kan, masih relevan nggak sih di zaman digital. Di per tiap lini itu kan pastinya banyak sekali kendala-kendala, banyak apa bisa dikatakan kayak banyak koloni-koloninya sendiri-sendiri. Pada dasarnya kan ketika ekosistem itu berkembang semakin gede, percikan-percikan masalah itu kan semakin banyak. Nah adem-adem aja ya nggak seru, nggak bakal ada sesuatu hal-hal yang harus kita bahas yang menjadi kegelisahan nih apa nih kayak gitu kan nggak. Kadang oke nih step di dalam kolom 1 gitu udah mencapai step 3, tapi belum tentu lagi kolom-kolom lain itu juga mencapai kolom 3. Ibaratnya seperti problematikanya, terus misalkan case-nya seperti apa, solusinya harus seperti apa kayak gitu kan belum tentu sama. Dengan media waktu yang berbeda, lingkup yang berbeda, habit yang berbeda juga beda juga. Misalkan di titik jenuh gitu kan, di titik jenuh itu pasti yakin ada sesuatu hal yang bakal apa nih yang akan mencuri perhatian kita. Nah tinggal kitanya kan gimana nih, misal kita dalam kolom ekosistem Semarang sendiri dengan keriuhannya, dengan segala problematikanya, gimana sih bisa bersinergi gitu kan. Ketika kita ngomong oh caranya seperti ini, itu bukan hal-hal yang oh patternnya harus seperti ini, enggak. Aku yakin itu tadi balik lagi kan, setiap lini itu pasti punya formula sendiri-sendiri. Nah tinggal gimana nih kalian bisa menjalankannya gitu. Pada akhirnya balik lagi ya untuk apa sih gitu kan. Ya akhirnya untuk ketika ekosistem di luar Semarang akan nengok nih ke Semarang, Semarang sekarang seperti ini loh kayak gitu. Walau emang disokong dengan ya pilar-pilar ini tadi, semakin gede atapnya luas gitu kan, pilarnya kan harus semakin banyak bersinerginya. Tapi kalau mama berkecamuk perihal si inilah si itulah ini seperti ini ya hal yang lumrah, maksudnya dalam bahasa sekarang dalam berskena itu ya tinggal kita oh ini oke nih, kita cuma tahu aja ya udah, nggak perlu sepertinya
saya ini yang harus hadir nih. Ya balik lagi di mana tempatnya, di mana masanya itu kan banyak nih. Kayak misalnya abang-abangan skena pada turun gunung lah gitu kan, mencari suatu validasi itu kan. Ya tidak apa-apa. Mungkin lagi slow tuh waktunya. Kemarin mereka sibuk baru slow. Kita-kitanya gitu kan, teman-teman yang di generasi yang sekarang itu ya sudah. Ya terus berkembang, harus terus berkembang. Pembelajaran ya, Tio, ini ternyata gini nih, akhirnya udah terlewati, udah ada solusinya gitu kan. Ada problem, ada solusinya nih seperti ini. Dengan berjalannya waktu itu ya baik lagi, pilihannya kan adalah kamu masih stay di situ atau enggak. Akhirnya kita banyak ketemu teman-teman lama, teman-teman band kayak gitu kan situ. Yang sekarang hidupnya sudah menjadi manusia yang normal. Masih ngapain ya toh, biar nggak saya kicik ini kayak takaran ukurnya kan nggak ada. Akhirnya enjoy nggak sih kamu? Enjoy, ya udah jalani aja, hidup kan pilihan bro. Wah kan ya gitu kan. Haruslah kita punya idealis, attitude juga harus kita bentuk, create yang bagus juga attitude. Tapi ketika balik ke hal-hal yang basic itu, sesuatu yang berlebih itu juga nggak bagus, kurang itu juga nggak oke. Idealis harus ada, tapi ketika kita ngomong masalah perut ya beda lagi. Drama itu ada, kadang kan misal kita ibarat film kan, tiba-tiba tokonya oke semua nih, nggak ada biang kekacauan nih, nggak seru lah, alurnya lempeng, nggak ono klimaks, anti klimaksnya nggak ada. Ya asiknya itu bukan melewatinya, untuk menjalaninya ya. Pada akhirnya ya harus bisa menempatkan yang benar-benar ideal. Seketika kita harus berpikir gini, dengan tenaga yang berkobar-kobar, akhirnya Semarang on fire. Ya iya on fire terus masuk padam nggak gitu kan, jangan sampai. Ketika ruang-ruang itu juga butuh pasokan tenaga yang atau semangat yang meledak-ledak itu tadi. Ketika situasinya pas, momennya pas, dengan orang-orang yang pas, ya bakal ada feedback yang baik juga. Tapi terkadang ada beberapa di suatu sisi itu ketidaktepatan itu terjadi. Pada akhirnya ya kita cuma hanya sebagai ini ya, POV atau perspektif kita yang ada di dalam lingkup itu ya akan ya amit-amit jangan sampai jadi hal yang sia-sia gitu kan. Sekiranya apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita sumbangsihkan dalam lingkup berskena ini, apa lakukan. Tidak mengharuskan kamu karena per tiap ini person itu kan punya kompetensi sendiri-sendiri kan. Yes, intinya memang sih susah, memang sih nggak gampang ketika kita menjadi suatu role model itu. Banyak kendala, banyak tantangan. Tapi kita misal, alah mas, paling gampang ikutin tren aja ya udah. Tapi jangan pernah mengeluh gitu kan. Kok gini-gini aja ya Semarang ya, dari dulu kok gini-gini aja. Nah situnya juga gitu-gitu aja. Harus ngapain. Ya pada akhirnya apa nih yang bisa tak perbuat? Oh iya ya, ke studio nih tak close. Oke ya. Pencarian itu juga akhirnya dapat di suatu titik itu ketika menyambangi teman-teman Solo, Jogja kayak gitu. Mas bikin request store aja kali, Semarang itu gini gitu kan. Dalam arti apa iya sih animonya gitu kan. Tapi balik lagi dipikir, oh iya ya, itu adalah celah yang belum terisi. Yang dimana biasanya dulu teman-teman beli rilisan fisik ya di Glotin, di Distara di 2008 mereka udah close semua. Palingan ketika acara-acara misalnya di TPRS atau hanya acara-acara tertentu yang pada akhirnya ada pelapak. Kebanyakan ya pelapak dari luar kota semua. Berarti kan hanya momen itu aja. Orang era-era itu yang pegang smartphone, ponsel itu lebih sedikit, bisa dihitung. Ya akhirnya menunggu momen-momen itu. Oke, kita checklist ini atau bikin ini nih. Tapi juga harus mapping juga. Gimana nya. Yang kita lakukan adalah hal yang passionate gitu kan. Ya sudah, karena kita enjoy nikmatinya. Mau susah seneng ya bikin seneng sudah gitu kan. Kan balik lagi nih, waktu terus berjalan gitu kan. Terus kita ngomong aku punya suatu hal-hal yang ideal nih, aku punya suatu idealisme yang harus seperti ini seperti itu. Tapi ya kita harus memikirkan dapur harus ngebul. Berarti kan masalah perut nih. Apa yang bisa tak create di situ? Nah akhirnya aku bisa meniagakan barang ini. Walau komparnya seperti ini nih. Nah, mas terkadang sering ada ini yang lebih personal ya nih, ke akunnya sendiri tuh gini. Kok pilihanmu malah dodol iki mas? Gak kuliner wae. Kan gak terlalu beresiko. Walaupun kalau kita lihat dari kacamata kompetitornya ya pasti sangat kompetitif gitu kan. Yang paling basic adalah secara kita punya perut semua mas kan. Kalau mau kuliner kan orang tiap hari butuh makan nih mas. Masa iya nih mas tiap hari orang bakal makan musik? Rezeki mas sudah ada yang ngatur kok gitu kan. Tinggal kita nge-treatmentnya aja. Kalau balik lagi misalkan lah mas tokomu bisa bertahan nih, alhamdulillah di tahun ini
sudah hampir ke 10 tahun gitu kan. Kenapa masih bisa bertahan? Sementara pas waktu start toko ini juga ada beberapa teman-teman yang juga bikin offline store juga. Ya karena bukan hanya sekedar menjual dongeng, oke gitu kan. Pengen nongkrong di store aja nggak masalah kali. Ya kan dari obrolan-obrolan itu kan ya ternyata seperti ini ya, seperti itu ya, ketemu orang-orang baru dengan pada akhirnya dari generasi milenial, generasi X, generasi Z, kita tahu bukan hanya mas ada CD ini ya ini sudah bayar misal ada kembalian mereka pulang cash bisnisnya iya seperti itu. Aku kan langsung kayak oh kerja cerita di ini kan asik. Kadang kan dari obrolan itu kita misal mas aku nyari ini ada nggak ada. Terus kita tanya merekomendasikan sesuatu yang baru atau mungkin sesuatu yang lama tapi yang belum dia ngerti ya kan akhirnya sama-sama nih. Aku juga bertanya sama teman-teman yang sekarang tuh, kalian sekarang lagi asik dengerin apa sih band ini mas ya, aku dengerin juga pastinya hal kayak gitu. Kalian jangan sampai melewatkan RSJ 2026 ini karena banyak sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh kalian ada di acara ini. Di setiap sudut saya pastikan banyak sekali aktivitas yang memukau.